Jika Anda lahir di weton Pahing, dengarkan ini baik-baik. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka di kalender. Bagi sebagian orang, ini hanya tahun biasa. Tapi bagi Pahing, ini bisa menjadi titik balik hidup, atau justru tahun terakhir Anda terjebak di nasib yang sama. Banyak Pahing tidak sadar, selama ini mereka menyimpan energi besar, namun salah menggunakannya. Bekerja keras, membantu banyak orang, tapi anehnya, rezeki seperti selalu melewati begitu saja. Pertanyaannya sederhana, tapi menusuk. Apakah Anda benar-benar miskin rezeki atau hanya salah membaca takdir? Primbon Jawa tidak pernah menyebut Pahing sebagai weton lemah. Justru sebaliknya. Pahing dikenal memiliki energi panas yang hidup, daya juang tinggi, dan magnet spiritual yang tidak dimiliki semua weton. Namun disinilah jebakannya. Energi besar tanpa kendali, ibarat api tanpa arah, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar diri sendiri. Selama bertahun-tahun, banyak Pahing hidup dalam pola yang sama. Datang peluang, tapi ragu melangkah. Datang rezeki, tapi bocor sebelum sempat dinikmati. Datang kepercayaan, tapi justru dimanfaatkan orang lain. Tahun 2026 membawa getaran yang berbeda. Dalam hitungan Jawa, ini adalah fase ketika energi lama mulai menagih keputusan. Bukan lagi soal nasib baik atau buruk, melainkan soal keberanian membaca tanda dan bertindak tepat waktu. Bagi Pahing yang peka, 2026 adalah tahun pembuka pintu emas. Tapi bagi Pahing yang terus mengulang kesalahan lama, tahun ini justru bisa menjadi peringatan keras dari semesta. Dan yang paling berbahaya, banyak orang akan menyadarinya terlalu terlambat. Karena itu, jangan kemana-mana. Di video ini, kita akan mengupas mengapa energi Pahing di 2026 naik drastis. Kesalahan fatal yang membuat rezeki Pahing selalu bocor. Dan kunci sederhana, namun jarang dibahas, agar kesejahteraan benar-benar menetap, bukan sekedar numpang lewat. Jika Anda merasa hidup Anda stagnan, jika Anda Pahing yang merasa seharusnya bisa lebih dari ini, maka pembahasan ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi satu pemahaman kecil di video ini akan mengubah cara Anda memandang tahun 2026 dan hidup Anda setelahnya. Dalam perhitungan primbon Jawa, tidak semua tahun diciptakan setara. Ada tahun-tahun biasa, ada tahun ujian, dan ada tahun pembuka nasib. Dan bagi weton Pahing, tahun 2026 masuk dalam kategori yang terakhir. Ini adalah fase yang oleh leluhur disebut sebagai buka lawang urip. Momen ketika pintu takdir yang lama tertutup mulai retak, lalu terbuka perlahan. Namun jangan salah paham, pintu ini tidak terbuka untuk semua Pahing, hanya untuk mereka yang siap secara batin dan sadar secara pilihan hidup. Selama beberapa tahun terakhir, banyak Pahing hidup dalam kondisi paradoks. Di satu sisi mereka merasa punya kemampuan lebih tahan banting, lebih pekerja keras, lebih bertanggung jawab. Namun di sisi lain, hasil hidupnya sering tidak sebanding dengan usaha yang dicurahkan. Primbon menjelaskan satu hal penting. Energi Pahing sering terkunci bukan karena nasib buruk, melainkan karena waktu yang belum tepat. Tahun 2026 membawa kombinasi unsur yang berbeda. Getaran api Pahing yang selama ini terlalu dominan mulai diseimbangkan oleh unsur tanah dan angin. Artinya apa? Artinya, energi Pahing yang biasanya meledak-ledak mulai bisa diarahkan dan dipanen hasilnya. Inilah sebabnya mengapa di 2026, banyak Pahing akan mengalami hal-hal berikut. Muncul kesempatan yang terasa tidak biasa, bertemu orang yang tiba-tiba membuka jalan rezeki, atau mendapat ide yang selama ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Namun disinilah letak ujian pertama. Gerbang takdir tidak terbuka dengan suara keras. Ia hadir dalam bentuk pilihan kecil. Apakah Anda berani mencoba? Atau kembali ke zona aman yang selama ini justru menahan Anda? Banyak Pahing gagal di fase ini karena satu kesalahan klasik,
meremehkan tanda-tanda awal. Mereka menganggapnya kebetulan, padahal itu adalah panggilan awal dari perubahan besar. Primbon mengingatkan, ketika lawang rezeki mulai terbuka, orang yang ragu akan melihatnya sebagai resiko, sementara orang yang sadar akan melihatnya sebagai kesempatan hidup sekali seumur fase. Jika Anda pahing, dan di awal atau pertengahan 2026 mulai merasa gelisah tanpa sebab jelas, mulai mempertanyakan arah hidup, atau merasa ada sesuatu yang harus diubah, itu bukan kebetulan. Itu adalah getaran awal dari gerbang takdir yang mulai terbuka. Pertanyaannya sekarang hanya satu, apakah Anda akan melangkah, atau membiarkannya tertutup kembali? Weton Pahing sejak lahir membawa satu anugerah yang jarang disadari pemiliknya sendiri. Aura pengaruh. Bukan sekedar karisma, tapi energi yang membuat orang lain mudah percaya, nyaman, bahkan bergantung. Dalam primbon Jawa, aura ini sering disebut sebagai daya panas hidup. Energi yang jika diarahkan dengan benar, bisa menarik peluang, relasi, dan rezeki. Namun jika salah arah, justru menjadi kebocoran terbesar dalam hidup Pahing. Masalahnya bukan karena Pahing tidak berbakat menghasilkan uang. Masalahnya, banyak Pahing terlalu murah membagikan energinya. Mereka mudah merasa tidak enak, sulit menolak, terlalu sering menolong tanpa batas, dan ironisnya justru orang-orang seperti inilah yang paling sering kehabisan rezeki lebih dulu. Primbon mencatat satu pola yang berulang. Pahing sering dikelilingi orang yang membutuhkan, namun jarang dikelilingi orang yang benar-benar menguatkan. Aura uang Pahing sebenarnya bekerja seperti magnet. Ia menarik peluang melalui relasi, kepercayaan, dan posisi sosial. Namun magnet yang terus-menerus dipakai menarik beban orang lain, lama-lama kehilangan daya tariknya sendiri. Di tahun-tahun sebelumnya, pola ini masih dibiarkan oleh energi waktu. Tapi di 2026, semesta mulai bersikap tegas. Pahing akan diuji lewat situasi yang terasa tidak nyaman, dimanfaatkan secara halus, diberi tanggung jawab besar tanpa imbalan sepadan, atau dipaksa memilih antara menjaga perasaan orang lain atau menyelamatkan diri sendiri. Disinilah banyak Pahing salah langkah. Mereka mengira menjaga harmoni adalah jalan rezeki, padahal di 2026, rezeki justru datang ketika Pahing berani memasang batas. Primbon mengajarkan satu prinsip penting, uang tidak datang pada energi yang bocor. Selama Pahing terus bekerja tanpa dihargai, memberi tanpa keseimbangan, dan membiarkan orang lain menentukan nilai dirinya, maka aura uang yang kuat itu akan terus tersedot keluar, tanpa sempat membentuk kesejahteraan nyata. Kabar baiknya, tahun 2026 juga membawa peluang koreksi besar. Pahing yang mulai berani berkata cukup, mulai memilih relasi dengan sadar, dan mulai menempatkan dirinya bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai sumber nilai, akan merasakan perubahan perlahan tapi pasti. Rezeki tidak lagi datang sebagai tetesan kecil, melainkan mulai mengalir dan bertahan. Jika selama ini Anda Pahing yang sering merasa, kenapa saya capek sendiri? Kenapa saya yang selalu mengerti tapi jarang dimengerti? Maka ini bukan keluhan biasa. Ini adalah tanda bahwa aura uang Anda sedang salah arah dan 2026 adalah waktu untuk membetulkannya. Dan ingat satu hal, Pahing yang belajar menjaga energinya akan menemukan bahwa rezeki sebenarnya tidak pernah jauh, hanya selama ini salah tempat. Ada satu kebenaran yang jarang diucapkan secara jujur kepada weton Pahing. Rezeki besar tidak datang pada yang paling sabar, tapi pada yang paling tepat mengambil keputusan. Selama ini, banyak Pahing menggantungkan hidup pada ketahanan. Mereka kuat menahan capek, kuat bertahan dalam situasi tidak adil, kuat hidup dalam ketidakpastian sambil berkata, nanti juga berubah. Masalahnya, takdir tidak bergerak hanya karena kita kuat bertahan. Primbon Jawa mencatat, pada fase tertentu, semesta menunggu satu sinyal keberanian. Dan tahun 2026 adalah fase itu bagi Pahing. Dalam hitungan energi, 2026 adalah tahun ketika keputusan kecil berdampak besar. Bukan banyak langkah, bukan banyak rencana, melainkan satu keputusan yang selama ini ditunda karena takut kehilangan. Takut kehilangan pekerjaan yang membuat stres tapi terasa aman, takut meninggalkan relasi yang menguras energi tapi sudah lama dikenal,
Takut memulai usaha karena takut gagal dan dipandang rendah. Padahal, justru disitulah pintu rezeki Pahing tersembunyi. Primbon menyebut fase ini sebagai wani owah, wani munggah. Berani berubah, baru layak naik tingkat. Pahing yang berani mengambil keputusan di 2026 akan merasakan pola hidupnya berubah drastis. Peluang muncul lebih cepat, bantuan datang dari arah yang tak tersangka, dan yang paling penting, hasil mulai sebanding dengan usaha. Sebaliknya, Pahing yang terus menunda akan merasa tahun ini berat tanpa tahu sebabnya. Bekerja sama kerasnya, tapi hasilnya terasa makin sempit. Bukan karena sial, melainkan karena energi perubahan sudah datang, tapi ditolak sendiri. Keputusan yang dimaksud tidak selalu dramatis. Kadang hanya berupa berani berkata cukup pada pekerjaan yang stagnan, berani mematok harga atas kemampuan sendiri, atau berani fokus pada satu jalur rezeki bukan menyebar energi kemana-mana. Namun, keputusan kecil ini memiliki satu ciri yang sama. Awalnya menakutkan, tapi setelah dijalani, terasa melegakan. Itulah tanda keputusan yang selaras dengan energi 2026. Primbon mengingatkan, rezeki besar jarang datang sambil membawa kenyamanan di awal. Ia datang membawa ketegangan untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh siap naik kelas hidup. Jika Anda Pahing dan di tahun 2026 merasa gelisah tanpa sebab jelas, tidak betah dengan kondisi lama, atau muncul dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang berbeda, jangan abaikan. Itu bukan kebingungan, itu adalah panggilan keputusan. Karena setelah keputusan itu diambil, pintu rezeki yang selama ini terasa jauh akan terasa lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Dan disitulah hidup Pahing mulai benar-benar berubah. Bukan karena takdir kasihan, melainkan karena Anda akhirnya berani memilih diri sendiri. Jika Anda mengira tahun 2026 akan langsung terasa ringan bagi weton Pahing, maka disinilah banyak orang salah membaca tanda. Primbon Jawa sudah lama mengingatkan, ketika energi besar akan diberikan, ujian selalu datang lebih dulu. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan siapa yang benar-benar layak menerima kenaikan nasib. Bagi Pahing, ujian ini sering datang dalam bentuk yang sangat manusiawi. Bukan musibah besar yang dramatis, melainkan tekanan batin yang perlahan tapi menggerus. Di awal hingga pertengahan 2026, banyak Pahing akan merasakan, usaha terasa berat padahal sudah maksimal. Konflik kecil muncul berulang, atau kondisi hidup yang memaksa memilih tanpa ada pilihan yang terasa nyaman. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Masalah terbesar Pahing bukan kekurangan kekuatan, melainkan terlalu lama bertahan pada hal yang seharusnya dilepaskan. Primbon menyebut fase ini sebagai pisah karo beban lawas, perpisahan dengan beban lama yang selama ini dianggap bagian dari hidup. Beban itu bisa berupa relasi yang menguras emosi, kebiasaan bekerja tanpa batas, atau pola pikir bahwa berkorban terus-menerus adalah jalan keselamatan. Tahun 2026 memaksa Pahing menghadapi kenyataan pahit. Apa yang tidak dilepas akan menjadi penghalang rizki berikutnya. Tidak sedikit Pahing yang merasa seolah hidup ditarik mundur. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses penyaringan energi. Primbon mengibaratkan fase ini seperti menyaring emas dari lumpur. Lumpurnya adalah masalah. Tekanannya adalah rasa tidak adil, dan emasnya adalah karakter baru yang lebih tegas dan sadar nilai diri. Pahing yang gagal dalam ujian ini biasanya melakukan satu hal fatal. Mereka kembali ke pola lama demi rasa aman sesaat, mengalah lagi, menunda keputusan lagi, menyimpan rasa lelah tanpa berani bersuara. Akibatnya, hadiah yang seharusnya datang setelah ujian berpindah fase bahkan bisa tertunda bertahun-tahun. Namun Pahing yang bertahan dengan cara yang tepat, bukan dengan mengorbankan diri, melainkan dengan mengubah sikap, akan merasakan perubahan yang sangat kontras. Setelah fase ujian dilewati, masalah yang tadinya terasa besar tiba-tiba mengecil. Bantuan datang tanpa diminta, dan peluang yang sebelumnya tertutup muncul seolah didorong oleh keadaan. Jika Anda Pahing dan di 2026 merasa, kenapa hidup saya diuji terus? Kenapa justru sekarang rasanya berat? Jawabannya sederhana namun dalam, karena Anda sedang diuji untuk naik kelas, bukan untuk dijatuhkan. Ingat baik-baik satu pesan Primbon, hadiah tidak pernah datang sebelum ujian selesai.
Dan bagi Pahing, siapa yang berani melepas beban lama di tahun ini akan menerima hadiah yang tidak hanya besar, tetapi juga bertahan lama. Setelah semua pembahasan ini, ada satu hal yang harus dipahami dengan jujur oleh weton Pahing. Kesejahteraan tidak datang karena keberuntungan semata, tetapi karena keselarasan sikap hidup. Primbon Jawa tidak pernah menjanjikan kekayaan instan. Yang diajarkan adalah rezeki yang menetap, bukan datang cepat lalu pergi tanpa jejak. Dan di tahun 2026, kunci kesejahteraan Pahing dirangkum dalam satu prinsip besar, menjadi tegas tanpa kehilangan nurani. Selama ini, banyak Pahing terjebak dalam dua ekstrim, terlalu keras pada diri sendiri atau terlalu lunak pada orang lain. Keduanya sama-sama melelahkan dan sama-sama menjauhkan dari keseimbangan rezeki. Primbon menyebut tahun 2026 sebagai fase mapan batin, mapan urip, ketika kestabilan hidup hanya bisa dicapai jika batin lebih dulu tertata. Kunci pertama kesejahteraan Pahing adalah kejelasan niat, bukan sekedar ingin kaya, tetapi memahami untuk apa rezeki itu digunakan. Pahing dengan niat kabur akan mudah tergoda jalan pintas. Sebaliknya, Pahing dengan niat jernih akan diarahkan pada peluang yang tepat, meski awalnya tampak sederhana. Kunci kedua adalah fokus energi. Pahing dikenal punya banyak potensi, namun di 2026 menyebar perhatian justru menjadi sumber kebocoran terbesar. Primbon mengingatkan, lebih baik satu sumber rezeki yang dirawat sungguh-sungguh daripada banyak jalan yang tidak ada satupun selesai. Ketika fokus terbentuk, energi Pahing menjadi padat, dan energi yang padat lebih mudah memanggil hasil nyata. Kunci ketiga, dan ini yang paling sulit, adalah keberanian menjaga batas. Bukan memutus silaturahmi, bukan menjadi dingin, melainkan berhenti membiarkan orang lain menentukan nilai diri Anda. Di 2026, Pahing yang terus mengorbankan diri demi diterima akan terus kelelahan tanpa kemajuan berarti. Namun, Pahing yang mulai menghargai waktunya, tenaganya, dan keputusannya akan melihat rezeki datang dengan cara yang lebih dewasa dan stabil. Primbon menutup pembahasan ini dengan satu kalimat sederhana tapi berat makna. Rezeki mengikuti sikap, bukan sekedar doa. Jika sikap hidup masih sama seperti tahun-tahun lalu, hasilnya pun tidak akan jauh berbeda. Namun jika sikap berubah, lebih sadar, lebih tegas, lebih terarah, maka tahun 2026 benar-benar bisa menjadi awal kesejahteraan yang sesungguhnya. Bagi Pahing yang mau belajar dari tanda, berani melepas yang usang, dan menjaga energi dengan bijak, 2026 bukan hanya tahun naik rezeki, tetapi tahun naik kelas sebagai manusia. Dan disitulah, kesejahteraan tidak lagi terasa seperti pengejaran, melainkan buah alami dari hidup yang selaras. Jika Anda masih bersama saya sampai titik ini, artinya ada satu bagian dalam diri Anda yang tersentuh. Bukan karena kata-kata, melainkan karena apa yang dibahas terasa dekat dengan hidup Anda sendiri. Tahun 2026 bukanlah tahun yang menjanjikan jalan mulus bagi weton Pahing. Namun justru disitulah letak nilainya. Karena hidup yang benar-benar berubah selalu diawali dengan kesadaran yang jujur. Pahing tidak ditakdirkan untuk hidup kecil, bukan untuk terus mengalah, bukan untuk selalu menjadi penopang orang lain tanpa pernah ditopang balik, namun juga bukan untuk serakah dan lupa batas. Primbon Jawa sejak dulu mengajarkan keseimbangan, dan tahun 2026 adalah panggung besar bagi Pahing untuk membuktikan apakah ia sudah siap hidup dalam keseimbangan itu. Jika selama ini Anda merasa bekerja keras tapi tak kunjung lapang, berusaha jujur tapi sering tertinggal, atau merasa seharusnya hidup saya tidak berhenti di sini, maka percayalah, perasaan itu bukan keluhan, itu adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti hidup dengan pola lama, panggilan untuk berhenti menunggu keadaan berubah, dan panggilan untuk mulai mengambil peran penuh atas hidup sendiri. Tidak semua Pahing akan menjawab panggilan ini. Sebagian akan menontonnya sebagai hiburan, sebagian akan mengangguk lalu kembali ke kebiasaan lama. Namun segelintir Pahing akan memilih untuk berubah secara sadar. Dan merekalah yang biasanya merasakan bahwa setelah tahun ini, hidup tidak lagi berjalan di tempat.
Jika Anda pahing dan Anda merasa pembahasan ini seperti berbicara langsung kepada Anda, tuliskan di kolom komentar, "Pahing siap naik kelas." Bukan untuk saya, tapi sebagai komitmen pada diri Anda sendiri. Jangan lupa like video ini, agar energi pembahasan ini menjangkau lebih banyak pahing lain yang mungkin sedang berada di titik lelah yang sama seperti Anda dulu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena pembahasan berikutnya akan mengupas rahasia weton lain, tanda-tanda kebocoran rezeki, dan waktu terbaik untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Dan satu pesan terakhir, jika video ini muncul di hadapan Anda hari ini, itu bukan kebetulan algoritma semata. Bisa jadi, ini adalah pengingat terakhir bahwa tahun 2026 tidak menunggu siapapun. Pertanyaannya hanya satu, apakah Anda akan berjalan melewatinya seperti biasa, atau menjadikannya tahun ketika hidup Anda benar-benar berubah?